bersama saya Dr. Rocky. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang gondok. Nah, dulu kan banyak nih dok ya kita ketemu sama orang-orang yang dengan penyakit gondok gitu. Nah, tapi sekarang sepertinya udah lumayan jarang. Tapi teman-teman juga tetap perlu tahu apa itu penyakit gondok. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih dok penyakit gondok ini? Penyakit gondok ini sebenarnya adalah kondisi ketika terdapat benjolan di leher akibat pembesaran dari kelenjar tiroid. Penyebabnya apa dok kalau ini? Kenapa bisa membesar? Nah, penyebab penyakit gondok ini sebenarnya ada beberapa penyebabnya. Yang paling sering didengar dulu itu adalah karena kekurangan yodium. Itu yang pertama. Kedua, ya karena makanan, atau juga kalau misalnya karena penyakit juga ada beberapa namanya penyakit Graves, di mana kelenjar tiroid itu terlalu aktif memproduksi hormon tiroid ya dok ya. Atau juga karena penyakit Hashimoto, di mana kelenjar pituitarinya itu yang mengalami gangguan sehingga itu bisa merangsang kelenjar tiroid menghasilkan hormon berlebihan juga. Jadi sebenarnya gondok ini bukan penyakit tapi melainkan lebih ke arah gejala dari beberapa macam penyakit gitu ya dok ya? Betul, jadi dia sebagai impact dari hormon tiroid yang terlalu berlebihan. Salah satu impactnya juga bisa karena muncul si gondok ini. Karena kanker tiroid juga bisa dok, atau juga ini pada kehamilan juga bisa merangsang, dan juga ya karena merokok. Jadi buat kalian yang merokok itu bahaya loh, bisa menyebabkan gondok juga. Kemudian kira-kira apa sih dok faktor resikonya yang menyebabkan seseorang itu lebih rentan untuk terkena gondok? Nah, beberapa faktor resiko yang pernah terdata adalah satu, usianya di atas 40 tahun. Tapi nggak menutup kemungkinan kalian yang masih muda juga bisa terkena gondok ya. Kedua, menurut penelitian juga berjenis kelamin wanita itu punya chance yang lebih tinggi untuk terkena gondok daripada laki-laki. Tidak mengonsumsi obat-obat tertentu yang mungkin ada juga obat seperti amiodaron, di mana obat buat aritmi jantung itu juga bisa mempengaruhi, atau dalam pengobatan radioterapi pada area leher atau dada, atau juga karena penyakit autoimun itu juga bisa terjadi. Kira-kira gejalanya apa sih dok yang dialami seseorang kalau seandainya memang lehernya itu membesar? Nah, gejalanya tadi kan sempat kita bahas ada benjolan leher, tapi nggak selalu orang menyadari dengan benjolan ini, adanya benjolan ini. Kalau beberapa dengan pembesaran tiroid itu bisa juga disertai misalnya dengan sulit menelan, sulit bernafas. Apalagi kalau misalnya ini kan dia mengakibatkan perubahan hormon si tiroid itu dok ya. Sedangkan hormon tiroid kan kita tahu fungsinya itu lumayan banyak. Nah, salah satunya juga bisa disertai dengan misalnya ada demam, lemas, mual, muntah. Jadi atau gejala ya berat badan meningkat atau menurun drastis. Jadi gejalanya itu sangat beraneka ragam dan dia bisa dibilang cukup tidak spesifik. Jadi orang kadang juga tidak menyadari apabila ada perubahan. Yang paling sering disadari adalah ketika benjolan di lehernya itu udah lumayan besar. Jadi sebenarnya udah agak lanjut ya gitu. Betul. Baru disadari. Betul. Kemudian cara diagnosanya gimana dok? Nah, cara diagnosisnya adalah yang paling idealnya adalah ya kita ke dokter ya dok ya, buat dilakukan pemeriksaan buat tahu ini seberapa parah lah gitu. Pemeriksaan yang akan dilakukan dokter biasa umumnya adalah USG tiroid, itu bisa dilakukan, atau juga pemeriksaan kadar hormon, atau juga bisa dilakukan biopsi. Itu biasa, atau yang paling pertama adalah biasa dokter akan melakukan pemeriksaan fisik di mana akan mencoba meraba pada bagian yang dirasakan nggak nyaman atau membesar. Jadi dari pemeriksaan itu biasanya dokter akan mencari diagnosanya gitu ya dok. Kira-kira penyebab gondoknya ini penyakit apa gitu yang menyebabkan. Jadi biar tahu seberapa besarnya juga bisa langsung tahu. Jadi bisa buat cara menanggulanginya nanti. Kalau gitu pengobatannya gimana dok? Untuk pengobatannya bisa diatasi dengan ya minum obat ya dok ya. Kita beberapa obat itu juga ada buat yang obat tiroid juga ada. Atau misalnya kalau sudah parah itu mungkin harus dilakukan operasi pengangkatan tiroid ya untuk menghentikan produksi si hormon tiroid yang terlalu berlebihan. Jadi intinya sih sebenarnya kalau seandainya teman-teman menemukan ada gejala-gejala yang mengarah ke gondok, ini ada pembengkakan di daerah leher, sebaiknya sih segera cari dokter untuk ditentukan diagnosanya dan dilakukan pengobatan sesuai dengan penyakit yang diderita. Betul. Apabila kalian merasa misalnya ada benjolan di sekitar area leher atau mungkin di dekat bahu bagian atas, itu kalau kalian takut ada ngeraba sedikit-sedikit, lebih baik masuk ke dokter buat mencari lebih ke amannya ya dok ya, lebih aman. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Rocky. Pamit.